Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita, penceramah kita pada pagi hari ini, Kiai Haji Tazmaluddin Eldad dari Sawangan. Yang saya hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua Pemuda Muhammadiyah, Saudara Dodi Sutritno SPD. Yang saya hormati orang tua kita yang sudah sepuh, yang saya tidak menyangka hadir gitu. Padahal nggak bikin undangan satu-satu, hanya lewat WA. Dan saya juga berpikir kan beliau lagi sakit. Dan beberapa hari saya menjenguk, ya alhamdulillah hadir. Kalau bukan didasari kecintaan terhadap Muhammadiyah, berat rasanya untuk hadir. Yang saya hormati Kepala SMP Muhammadiyah Bapak Soleh Sopian beserta rombongan berbatik biru. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, kebetulan kepala sekolahnya kondisinya lagi sakit. Kayaknya update-nya obat sih. Obat dipoto dia update gitu ya. Tadi WA saya, mohon maaf, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau MI seragamnya hijau, merah, kuning, oranye, berarti kepala sekolahnya pendukung The Jack Mania. Kalau SMP itu berarti Piking karena biru, beda. Yang saya hormati Ibu pimpinan ranting. Oh maaf, kebetulan ada pimpinan daerah. Ibu pimpinan daerah Aisyah, ada Ibu Nurhayati SPD, ada Ibu pimpinan cabang Aisyah, Ibu Haja Komariah, mak saya. Enggak perlu diperkenalkan, udah pasti itu. Yang saya hormati Ibu pimpinan ranting Aisyah, Ibu Sumiati. Mana Bu Sumiati? Maaf Bu, Kalingan Tembok. Emang dari tadi saya sebelum sambutan lagi ngeliatin Mbak, ini siapa ini pimpinan yang nggak datang. Hanya Pak Anas karena memang kondisi tidak memungkinkan karena sakit. Saya nggak tahu kalau kepala TK datang nggak ini, kepala TK Aisyah nih. Yang saya hormati para tokoh, para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan hadir kita di sini Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Pengajian ranting Muhammadiyah Cinangka yang sesungguhnya ini prakarsa Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah hanya memberikan support, dukungan yang bisa dibantu oleh Muhammadiyah, yang bisa dibantu oleh Aisyah, kita membantu. Akhirnya acara pagi hari ini terlaksana dan hari ini perdana Aula Al-Biru digunakan untuk acara seremonial maupun acara resmi. Kalau acara Jumat sudah 2 kali dipakai. Kalau acara bentuknya pengajian baru hari ini digunakan. Mudah-mudahan kita doakan. Pertama untuk pewakaf ya, Pak Bapak Haji Bayu Priawan Joko Sutono, mudah-mudahan infaknya, wakafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kepada kita umatnya. Pertama, saya terima kasih Angkatan Muda Muhammadiyah, Saudara Dodi, Saudara Nanda yang saya lihat cukup aktif dalam menggerakkan pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan ke depan pemuda dan NA-nya bisa lebih kelihatan begitu. Nih kalau pemudanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih kelihatan. Kalau NA-nya saya belum lihat ini.
Ada, oh ada, ya. Ada tuh di depan lagi begini, saya Pak ada gitu. Ya, alhamdulillah hadir gitu. Ada, nggak usah dilongok bolis, ada. Nang be, ilah penasaran be, emang ada. Kali dia mau ngeliat anaknya ada orang si Anum gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya nggak seperti ketua pemuda nangis ya, karena temanya menggembirakan, ya kudu girang ini. Sudah bangga kita terhadap Muhammadiyah bahwa hadirnya ini Pak, kalau mungkin kita bukukan prosesnya, kenapa sekarang kita bisa duduk di sini bukan bim salah bim abrakadabra jadi, tidak. Ini semua berproses dari A sampai Z sehingga proses seperti ini. Dan saya melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ketika mulai kita minjem duit, orang-orang bank yang ada di PRM Cinangka saya undang semua. Ini gimana nih? Tanya saudara Malik Mulki, tanya saudara Ismunandar, tanya saudara Samsul Bahri. Saya undang semua seluruh stakeholder yang basically-nya semua soal keuangan. Saya tawarkan, ini ada pinjaman dari Bukopin Syariah, minjem orang nih. Semua berpendapat, jangan Pak Ustadz, jangan minjem, kelibet kita, gede bener ini. Dari situlah tercetus lahirnya program lelang wakaf. Karena saya sudah memegang platform yang waktu itu rencana kita akan pinjam atas nama SMP Muhammadiyah 29. Kalau tidak salah masih zamannya Pak Mahmud pada sekolahnya. Masih zaman Pak Mahmud, belum Pak Soleh. Tidak disetujui oleh saudara Iis, tidak disetujui oleh saudara Malik Mulki, tidak disetujui oleh Ustaz Samsul Bahri. Sebab apa? Ketika dihitung 2 kali lipat pembayaran kita. Rapat pertama, saya ingat betul itu di rumah Bapak Marwadi Irawan SH. Itu rapat pertama. Lalu kemudian berubah kembali rapat di rumah depan rumah saya itu, rumah Pak Mamat situ ya, engkong saya. Itu rapat seterusnya begitu dan itu berjalan. Dan sekarang berdiri. Ini bagian dari wakaf Pak Bayu Priawan. Kemarin beliau hadir mengucapkan pada intinya berdiskusi dengan saya, terima kasih Pak Ustadz, investasi akhirat saya dipakai, kira-kira begitu Pak. Jadi kata dia Pak Ustadz, ini masjid saya kalau nggak dipakai mah rubuhin be gitu. Bingung juga nyautinnya saya gitu. Rubuhin Pak, sayang gitu. Rubuhin be orang dipakai mah gitu. Ya percuma saya investasi tapi nggak dipakai gitu. Alhamdulillah Pak, sudah 2 minggu kurang lebih kita pakai. Dan memang masjid yang di atas ini Al-Biru, bapak-bapak sekalian, masih penyempurnaan. Wajar namanya baru. Dulu juga kita kalau ngejar rumah, kalau baru kan orang langsung keisi semua. Iya kan? Masih plesteran, baru mikirin dah keramik, tembok masih belum diaci, mikirin ngaci. Udah rapi, mebelnya belum punya, mikirin mebel. Bupet belum punya, mikirin bupet. Bertahap. Karena kalau semuanya kemudian kita lagi sekaligus, saya juga bingung juga. Karena menyampaikan ke beliau itu butuh momen yang tepat lah, kira-kira begitu. Tetapi alhamdulillah, Jumat lalu ini belum ada karpet. Kemarin orang sudah merasakan perbedaan, sudah ada karpet. Jumat lalu orang keluar masjid gobios. Ngerti gobios orang? Kalau orang ngerti gobios jangan tinggal di Kampung Kebon. Jumat lalu orang keluar sholat Jumat gobios atau bahasanya lepek karena keringat. Kemarin alhamdulillah kita sewain apa namanya ini, blower, tarik ulur berdiskusi sehingga saya ditanya, Pak Ustadz latar belakang apa Pak Ustadz pengen di masjid ada aula, coba apa, buat apa? Digituin saya di kantor notaris. Ya saya kudu bisa jelasin untuk begini. Oh iya yaudah jadi dah 2 tingkat. Begitu ceritanya di notaris. Jadi tidak simsalabim abrakadabra terus begini, ada proses kemudian. Jadi bermuhammadiyah kita mesti bergembira, senang hadirnya. Kalau ada bangunan baru, kalau ada Muhammadiyah berkembang tidak bergembira, pasti ada yang salah dalam hatinya tentang Muhammadiyah. Ya. Saya ulang. Kalau berkembangnya Muhammadiyah, majunya Muhammadiyah, tidak bergembira hatinya, pasti ada yang salah dalam cara bermuhammadiyah. Karena Muhammadiyah pada hakikatnya hadir untuk memberikan kemaslahatan umat. Sehingga saya melihat betul, saya merinding
sampai ada jamaah, karena saya memang tidak sholat di Muhajirin, saya tidak tahu maksudnya jamaah Muhajirin itu siapa baik. Ketika ada jamaah baru sholat, saya tanya, itu orang itu dulu waktu di Muhajirin sholat jamaah enggak? Kagak. Dan saat Al-Biru ini diaktifkan, maghrib, isya, saya lihat berjamaah. Artinya ini masjid membawa kebaikan untuk kita sama-sama, untuk masyarakat. Dan ini jangan dianggap ini kemenangan saya sebagai ketua RM, bukan. Ini pada hakikatnya adalah kemenangan kita warga Perserikatan Muhammadiyah, karena kita bisa menggunakan kapan saja aula ini. Aisyah mau ngaji hari Minggu, mau di atas boleh, di bawah boleh. Kalau ini aulanya dikunci, tinggal ngomong sama Pak RT Saroni, kita udah punya 2 marbot Pak Haji Tajmal. Kita udah punya 2 marbot, kita sudah punya 1 satpam. Jadi Al-Biru sebelum diaktifkan udah punya 3 karyawan, 2 marbot, 1 satpam, dan itu semua disupport oleh Pak Bayu, digaji setiap bulan oleh Pak Bayu. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa nambah karyawan lagi, bisa menyerap. Karena saya udah disuruh, Pak Ustadz cari satpam 3. Saya bilang jagain apa Pak? Iya menjagain konblok. Ya kawan belum ada apa-apa, 3 baik. Jadi itu ceritanya satpam pun usulan Bang Iis, usulan Pak Sofyan Khalid, usulan Pak Samsul Bahri, agar aset yang ada, yang sudah ada seperti speaker toa itu tidak hilang. Maka malam itu saya mencari satpam yang bersedia. Gitu. Alhamdulillah sudah ada satpam Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau sholat zuhur, sholat subuh, jangan mikirin motor gue hilang, motor gue hilang. Ya deh, ya motor gue hilang dah. Nah, jangan mikirin begitu Bu. Karena satpam udah saya tugaskan 5 waktu sholat nongkrongin motor. Terus dia nanya, saya sembayangnya kapan Pak? Iya ya, kalau lu orang sembayang ntar gue ditanya-tanya di akhirat. Lah iya, pernah saya ngintip. Nih bocah menyiasatin apa gimana ini, kira-kira lagi maghrib orang pada sembayang dijagain motor. Saya lihat Pak, itu sholat di depan tangga pakai sejadah. Ya saya yakin dia sholat kok lalak lirik baik. Maling orang. Aduh, kata saya ngeri ditanya-tanya di akhirat, ngapah lo orang jamaah di atas lu di bawah? Disuruh ketua PRM Pak. Ntar saya di sorga diseret-seret lagi, lu yang nyuruh nih ya. Begitu. Jadi sekali lagi kita berbangga, kita berbahagia, tidak perlu lagi. Kemudian tadi disampaikan saudara Dodi, kalau dia bersedih itu, saya rasa sedihnya mungkin berpikir orang tuanya nggak sempat ngalamin ini, dalam tanda petik gitu. Karena dulu kan orang tua kita Pak Haji Nahari gitu kan, belum sempat tahu proses ini, ikut wakaf ini, akhirnya belum sempat merasakan sudah menghadap Allah. Termasuk Pak Bukhori gitu, sering menanyakan kepada saya kapan Pak Ustadz itu dibuka. Jangan-jangan dalam tanda petik ini, saya yakin betul arwah beliau sedang tersenyum melihat kita kumpul bersatu Muhammadiyah yang memang dulu awal kita wakaf ini tanah, membeli tanah apa? Rencana kita adalah membangun masjid. Jadi kalau berdirinya ini masjid di sini, itu bagian dari niat kita yang dicatat oleh Allah, yang kalau Bapak Ibu ingat ketika Haji Tajmal menyampaikan di Masjid Muhajirin, Ketua PRM Muhammadiyah, silahkan berdoa, urusan rumah Allah, Allah yang bangun. Ingat nggak? Pak Haji Tajmal menyatakan demikian, rumah Allah, Allah yang bangun. Apa Pak? Doa ibu-ibu dikabul, doa bapak-bapak dikabul. Allah hadirkan pewakaf kemari untuk apa? Untuk membangun masjid, sehingga kita tidak perlu lagi bikin proposal untuk kemana-mana mencari, cukup 1 orang masjid dan aula ini jadi. Ingat kata Haji Tajmal, yang penting sering bangun malam. Alhamdulillah sejak itu saya kalau malam sering bangun saya, hampir tiap malam saya bangun. Kalau Haji Tajmal dalam obrolan di luar resmi, dia bilang ke saya, dia bilang, Tad, ini mah pasti doa nenek-nenek dah. Emang Pak Haji, ya bapak-bapak mau bangun apa malam-malam? Paling gue kencing. Yang rajin kan nenek-nenek, mami, gitu kan? Tuh pada rajin kalau bayang malam, bayang tahajud. Ibu-ibu yang lain, yang nggak bosan-bosannya poswada. Tuh kalau bangun malam, ya kan? Ya ngaronin. Ya. Ya. Jadi saya yakin segitu banyaknya, segini banyaknya, pasti ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malah saya mengatakan bukan doa saya, ini doa Bapak Ibu. Jangan-jangan ini doa orang-orang tua kita almarhum Pak Bukhari, Pak Haji Nahari atau yang lain-lainnya, yang saya yakin betul mereka bisa jadi kalau hadir di sini ikut merasakan menangis bagaimana hari ini. Dan Bapak ingat tadi kalau lagu Indonesia Raya Pak diperdengarkan romannya saya biasa baik. Kenapa giliran lagu Mas Muhammadiyah bulu saya pada merinding? Coba rasakan itu. Artinya kita merasakan betul, menghargai betul perjuangan orang-orang tua kita dulu dan menyatunya Muhammadiyah di hati kita. Sehingga emang kita udah lama juga nggak nyanyi Indonesia Raya. Mas Muhammadiyah, Indonesia Raya juga udah lama nggak nyanyi karena udah 3 tahun orang boleh upacara. Jadi udah kagak nyanyi. Jangan-jangan Indonesia Raya udah pada lupa. Mas Muhammadiyah tadi nyanyi, saya yakin pada merinding. Ya, nenek-nenek juga. Gitu. Ya. Merinding onok nase di mana. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Namud. Terima kasih. Nah, terakhir ucapan terima kasih besar-besarnya Pak Namud Alenda. Saya tidak tahu ini Pak Namud berapa tahun menjadi DKM Muhajirin. Sayanya sudah tidak terhitung. Kalau saya tanya, pokoknya sejak berdiri begitu. Saya terima kasih kepada Pak Namud Alenda yang sudah mendedikasikan tenaganya, pikiran, waktunya untuk Masjid Muhajirin 2. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Namud selama ini menjadi ladang pahala untuk beliau. Amin. Dan kita doakan Pak Namud biar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita ke depan Muhammadiyah, silahkan ibu-ibu mau program apa sampaikan ke saya. Mau bikin ngaji, mengundang siapa sampaikan ke saya. Layaknya anak muda. Anak muda, Bang, saya mau ngadain kegiatan pengajian. Nih, jalan. Berapa ibu-ibu butuh snack bikin? Sekian, Bang. Nih duitnya saya kasih. Yang penting pengajian jalan, yang penting kita bersatu, yang penting kita bangga terhadap adanya gedung ini. Muhammadiyah ke depan akan lebih baik lagi. Insya Allah di tanah sebelah yang diwakaf Haji Basir, yang 400 kurang lebih itu meter, itu akan dibangun gedung. Ya, entah nanti diperuntukannya untuk apa. Haji Basir menyatakan, Pak Ustadz, saya bangun gedung, terserah Pak Ustadz buat digunakan untuk apa, tapi saya bangun. Mau buat TPA silakan, gedung tahfiz silakan, pesantren silakan. Tugas saya membangunin doang. Tanya Pak RT Saroni, saya telepon beliau, saya loudspeaker, Pak Saroni dengar. Pak Haji, kapan mau bangun TPA, kapan mau gedung tahfiz? Nunggu masjid rapih Pak Ustadz. Jawaban beliau begitu. Pak Haji kan udah 74 tahun. Saya ngeri. Tanya pada Saroni itu. Ya. Kita doakan mudah-mudahan juga Haji Basir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, dalam waktu dekat saya mencoba bernegosiasi nanti halaman masjid ini yang wakaf kita sama-sama, insya Allah akan cepat realisasi untuk dibikin konblok biar rapi. Insya Allah sholat Idul Adha, Idul Fitri bisa kita gunakan. Ya, kita bisa gunakan. Doanya saja supaya saya juga diberikan kesehatan sehingga kemudian Muhammadiyah ke depan jauh lebih baik. Itu saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Tidak lain adalah sesuai dengan tema, mari kita bergembira bermuhammadiyah. Mudah-mudahan bermuhammadiyahnya kita menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Nasrum minallah wa batun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.